Halo everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Guys, pada video kali ini kita akan pergi ke negara Taiwan. Di sana terdapat suatu tindak kejahatan yang terjadi beberapa tahun silam dan sangat menggemparkan negara tersebut. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pokok cerita video ini. Video kali ini berkisah mengenai seorang wanita yang bernama Lin Yuru. Dia lahir pada tahun 1982 di kota Tainan yang terletak di bagian selatan negara Taiwan. Tainan adalah kota tertua di negara Taiwan dan kaya akan peninggalan bersejarah. Lin dibesarkan dalam keluarga baik-baik dan mereka menjalani kehidupan sederhana. Saat kecil, keluarga mereka mengalami cobaan, yaitu ketika ayah Lin yang merupakan tulang punggung keluarga meninggal dunia karena sakit. Sejak kepergian ayahnya, Lin Yuru harus membantu ibunya untuk berjualan agar dapat bersekolah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saat tumbuh menjadi remaja, Lin dikenal sebagai gadis yang memiliki penampilan menarik dan banyak pria yang tertarik kepadanya. Setelah lulus sekolah menengah, Lin masuk sekolah kejuruan untuk menjadi seorang perawat. Setelah lulus, Lin mulai mencari pekerjaan di beberapa tempat. Lin akhirnya diterima bekerja di sebuah hotel. Dan disinilah pertama kali Lin mulai mengenal judi atas ajakan seorang teman. Sejak mengenal judi, Lin langsung ketagihan dan uang gajinya selalu habis untuk berjudi. Singkat cerita, Lin akhirnya memutuskan untuk bekerja di sebuah klub malam dengan iming-iming mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Setelah bekerja beberapa lama, Lin akhirnya berkenalan dengan seorang tamu yang sering mendatangi klub malam tempat dia bekerja. Pria itu bernama Liu Yuhang yang berusia 27 tahun. Setelah beberapa kali pertemuan, mereka pun semakin dekat dan memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Liu Yuhang akhirnya menyuruh Lin untuk berhenti bekerja dan memberikan dukungan keuangan kepada kekasihnya itu. Beberapa bulan kemudian, Lin Yuru mendapati dirinya telah mengandung anak dari hubungan dengan Liu Yuhang. Keluarga Liu sendiri memiliki kehidupan yang cukup mapan. Mereka memiliki bisnis tahu di distrik Nantau, Taiwan, dan tidak kekurangan apapun. Pihak keluarga Liu Yuhang pada awalnya tidak menyetujui hubungan antara anaknya dengan Lin, setelah mengetahui bahwa Lin pernah bekerja di klub malam. Akan tetapi, Liu yang sudah jatuh cinta kepada Lin tetap memaksa kedua orang tuanya untuk menerima Lin sebagai calon istrinya. Kegigihan Liu Yuhang dalam memperjuangkan Lin akhirnya membuahkan hasil. Orang tuanya pun menyetujui dan mereka melangsungkan pernikahan yang cukup meriah. Setelah menikah, Lin akhirnya tinggal bersama dengan keluarga Liu. Pada tahun-tahun berikutnya, Lin dikabarkan sering terlibat dalam pertengkaran dan mendapatkan perlakuan kasar oleh suaminya. Lin pun mengalami depresi dan harus meminum obat antidepresan. Di sisi lain, hobi Lin dalam berjudi menjadi semakin parah. Jika dulu dia berjudi menggunakan hasil uang keringatnya sendiri, sekarang karena Lin sudah tidak bekerja dan hanya seorang ibu rumah tangga, Lin berjudi dengan menjual harta benda hasil pernikahannya dan berhutang sana-sini. Lin Yuru juga menggadaikan barang-barang milik keluarganya agar dapat mendapatkan uang untuk dapat terus berjudi. Hutangnya pun semakin hari semakin menumpuk. Lin Yuru juga diam-diam meminjam 20 juta New Taiwan Dollar atau sekitar 10 miliar dari seorang rentenir. Meskipun mendapatkan uang pinjaman sebesar itu, Lin tetap tidak dapat menutupi seluruh hutangnya karena dia masih aktif berjudi setiap hari. Pada tanggal 22 September 2008, Lin atas inisiatif sendiri membelikan polis asuransi jiwa untuk ibu kandungnya, Hao Yunyun yang berusia 53 tahun, dan ibu mertuanya, Zheng Huiseng yang berusia 47 tahun. Hampir 2 bulan sejak polis asuransi itu dibeli, tepatnya pada tanggal 10 November 2008, Ibu Lin, Hao Yunyun, dikabarkan telah meninggal dunia.
Hao ditemukan oleh salah satu sanak saudara yang sedang berkunjung ke rumahnya. Hao saat ditemukan sedang berbaring tepat di bawah tangga dan diduga dia terjatuh dari lantai 2 karena terpeleset. Keluarga besar Lin pun berkabung dan menganggap Hao meninggal karena serangan jantung atau kecelakaan. Pada tanggal 18 November 2008, 8 hari setelah ibunya tiada, Lin kemudian menerima sebuah cek dari pihak asuransi senilai 5 juta New Taiwan dollar atau setara 2,5 miliar sebagai ganti rugi kematian ibunya. Lin sangat senang menerima uang ganti asuransi itu karena dia dapat membayar sebagian hutangnya dan dia juga dapat terus bermain judi. 6 bulan kemudian, pada tanggal 27 Mei 2009, Zeng, ibu mertua Lin, dilarikan ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan gawat darurat. Dokter yang memeriksa saat itu mengharuskan Zeng untuk dirawat inap agar pihak rumah sakit dapat memeriksa dan mendeteksi lebih mendalam penyakit apa yang sebenarnya diderita oleh Zeng. Lin dan Liu Yuhang kemudian memutuskan untuk saling bergantian untuk menjaga Zeng. Saat menjaga mertuanya seorang diri, sekitar pukul 6 pagi, Lin menekan tombol darurat rumah sakit. Dokter yang berjaga saat itu segera datang dan memeriksa kondisi Zeng. Dokter tersebut menemukan Zeng sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan upaya untuk menyadarkannya pun sudah tidak berhasil. Keluarga besar Liu tentu saja sangat sedih dengan kepergian Zeng. Mereka sama sekali tidak menaruh curiga apapun dan merasa Zeng meninggal secara alami. Tidak ada seorang pun yang berpikir untuk melibatkan polisi pada saat itu. Lagi-lagi, 2 minggu kemudian, Lin menerima penggantian uang klaim asuransi dengan jumlah yang sama dengan yang diterima sebelumnya. Uang tersebut tidak bertahan lama karena dipakai untuk membayar hutang dan berlanjut untuk bermain judi. Setelah 1 bulan kematian ibunya, pada tanggal 25 Juni 2009, Liu Yuhang tiba-tiba harus dilarikan ke rumah sakit. Liu menderita sakit perut dan muntah-muntah setelah menyantap makan malam yang disediakan oleh istrinya. Saat di rumah sakit, Liu Yuhang langsung diobati dan diberikan obat penahan rasa sakit agar dia dapat beristirahat. Liu Yuhang diduga salah makan atau keracunan makanan yang telah disantapnya. Lin yang menjaga suaminya pergi meninggalkan rumah sakit sekitar pukul 3 dini hari. Setengah jam kemudian, seorang perawat yang kebetulan sedang memeriksa kondisi Liu, dia menemukan cairan infus Liu Yuhang telah berubah warna. Perawat itu merasa aneh dan mengganti dengan cairan infus yang baru. Tepat sebelum pukul 5 pagi, Lin kembali ke rumah sakit dan dia sangat terkejut karena mendapati suaminya masih hidup dan sedang tidur nyenyak. Perawat yang tadi mengganti cairan infus kembali datang dan menanyakan mengapa cairan infus suaminya berubah warna. Lin mengatakan bahwa dia menambahkan cairan vitamin dalam infus itu agar suaminya cepat sembuh dari sakitnya. Perawat itu kemudian memarahinya dan tidak memperbolehkannya menyentuh cairan infus sama sekali. Sayangnya, sang perawat tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, tetapi dia tetap menyimpan bukti cairan infus yang telah berubah warna itu. Pada pagi hari tanggal 17 Juli 2009, sekitar 3 minggu setelah kejadian itu, Liu kembali harus dilarikan ke rumah sakit karena sakit perut yang dia derita. Lin langsung mengatur agar suaminya dapat ditempatkan di kamar rawat inap VIP. Sekitar hampir tengah malam, seorang perawat yang bertugas sedang memeriksa kondisi Liu Yuhang. Dia mendapatkan Liu dalam kondisi genting. Perawat tersebut segera memanggil dokter yang bertugas untuk menyelamatkan nyawa Liu Yuhang. Sayang sekali, upaya yang dilakukan sudah maksimal dan Liu Yuhang akhirnya dinyatakan wafat sekitar pukul 2 dini hari. Lin Yuru yang berkabung sepeninggal suaminya kembali mengajukan klaim ke pihak perusahaan asuransi. Pada bulan-bulan berikutnya, Lin dikabarkan seperti orang yang tidak berduka dan tetap asik bermain judi. Setelah kepergian 3 orang keluarganya secara berturut-turut, di mana Lin Yuru selalu menjadi pihak yang menerima uang klaim asuransi, pihak asuransi pun menaruh curiga
jika ada unsur kesengajaan dan Lin dicurigai telah merencanakan semua dengan seksama. Pada bulan Desember 2009, pihak asuransi melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian. Setelah mempelajari kasus ini, petugas polisi setuju untuk melakukan penyelidikan. Mereka lalu melakukan otopsi atas jasad Liu Yuhang dan bekas cairan infus dari pihak rumah sakit. Berdasarkan hasil otopsi, mereka menemukan cairan pestisida dalam kadar tinggi sebagai penyebab meninggalnya Liu Yuhang. Mendapatkan bukti forensik tersebut, pihak kepolisian kemudian mengeluarkan surat perintah penggeledahan dan mendatangi kediaman Lin Yuru. Saat penggeledahan, Lin Yuru sedang berada di dalam rumah dan mereka menemukan cairan pestisida yang identik dengan hasil uji otopsi pihak kepolisian. Lin Yuru pun kemudian ditahan dengan dakwaan telah menghilangkan nyawa orang dengan sengaja dan terencana. Berita tentang penangkapan Lin Yuru dan kisahnya yang gemar berjudi dan tega menghabisi nyawa keluarganya untuk mendapatkan uang asuransi jiwa menyebar dengan sangat cepat. Media-media menjadikan kasus ini sebagai headline selama berhari-hari. Lin Yuru pun dijuluki sebagai Black Widow asal Taiwan. Lin pada awalnya mengaku telah melakukan semua yang dituduhkan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, ketika sampai pada persidangan pertama, dia menarik kembali pernyataan itu dan mengaku telah mendapatkan ancaman serta intimidasi oleh pihak kepolisian agar dia mengaku bersalah. Pihak tim pengacara Lin Yuru mengatakan bahwa jaksa penuntut tidak memiliki bukti sama sekali atas keterlibatan Lin pada kematian ibu dan ibu mertuanya karena otopsi tidak pernah dilakukan sama sekali pada jasad mereka. Selain itu, menurut tim pengacara, pihak perusahaan asuransi telah setuju membayar klaim asuransi mereka. Sebaliknya, jaksa penuntut mengandalkan bukti pengakuan awal, klaim asuransi jiwa, dan motif perbuatan jahat, yaitu hutang judi Lin yang bertumpuk. Pihak jaksa penuntut juga melaporkan bahwa Lin telah membeli polis asuransi jiwa untuk bibi dan putranya pada bulan Mei 2009, yang menurut jaksa penuntut adalah sebuah indikasi bahwa Lin mungkin saja juga berencana untuk menghabisi nyawa mereka untuk mendapatkan klaim uang asuransi. Setelah melewati beberapa kali persidangan, pada bulan Mei 2011, Lin Yuru menerima 2 kali hukuman penjara seumur hidup dan 1 hukuman mati dengan dakwaan telah menghabisi nyawa ketiga korbannya dengan sengaja dan terencana. Setelah itu, kasusnya naik banding. Kuasa hukum Lin Yuru dalam nota bandingnya mengatakan bahwa Lin Yuru hanya memiliki skor IQ yang rendah, yaitu di angka 57, jauh di bawah IQ normal penduduk Taiwan yang berada di angka 104. Dan menurut hasil uji psikis yang disajikan dalam persidangan, Lin juga dikatakan menderita depresi serius dan tidak mendapatkan pengobatan yang semestinya. Akan tetapi, pada bulan Juni 2013, pihak Mahkamah Agung menganulir banding yang diajukan oleh tim pengacara Lin. Menurut hakim, Lin Yuru tidak mungkin menderita keterbelakangan mental karena memiliki pendidikan yang cukup tinggi dan dia juga suka berjudi serta melakukan kejahatan asuransi dengan sangat perhitungan. Setelah sekitar 9 tahun menjalani hukuman penjara, pada bulan Oktober 2020, Lin Yuru akhirnya menjadi wanita pertama yang menjalani eksekusi mati di Taiwan dalam 23 tahun terakhir. Putra Lin dan Liu dikabarkan telah diadopsi oleh pasangan keluarga asing dan sekarang tinggal di luar negeri bersama keluarga barunya. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita mengenai Lin Yuru. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir video ini. Jika kalian suka dengan cerita ini, tolong cari tombol like dan share cerita ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan sampai jumpa di video-video berikutnya.